Baik, seperti Bung ini. Johan boleh jawab. Ya, Pak Denny, terima kasih. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, Pak, kegiatan penyidikan tentu adalah kegiatan pro justisia. Jadi apa yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka melakukan pro justisia itu adalah diantaranya seperti yang saya sampaikan tadi, melakukan pemeriksaan. Ada kegiatan-kegiatan dalam proses penyidikan dan itu diatur di KUHP, ya, memang benar. Nah, kaitannya dengan pengumuman tadi saya sampaikan Ketua KPK waktu itu mengumumkan berdasarkan hasil eksekusi sudah melalui proses penyelidikan tentu saja keputusan di dalam KPK bahwa Angelina Sondakh itu bisa ditetapkan sebagai tersangka. Tidak ada kegiatan pro justisia ya setelah pengumuman itu sampai akhirnya ada pemeriksaan terhadap saksi-saksi, pemeriksaan terhadap tersangka. Itu kegiatan pro justisia. Kita tahu bersama itu. Apakah pengumuman itu bisa dikategorikan sebagai kegiatan pro justisia? Mari kita uji. Nah itu silakan, saya kira negara kita negara hukum dan pengacaranya juga pintar-pintar, saya kira bisa memakai jalur hukum juga, Pak Denny. Jadi silakan saja itu dilakukan untuk menguji tadi apakah KPK melanggar KUHP ya, ataukah KPK melakukan apakah ada pelanggaran hukum. Baik, Bung Johan. Jadi silakan. Pertanyaan berikutnya dari saya juga bahwa bagaimana KPK bisa mencekal orang sementara orangnya itu belum jadi terdakwa, tersangka. Mencegah. Mencekal. Ya, mencegah, bukan mencekal ya. Mencegah. Iya, mencekal. Kalau cekal itu cegah tangkal, Bang Karni. Ya. Jadi yang benar adalah mencegah. Kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Bang Karni. Dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, KPK berwenang memerintahkan aparat atau instansi yang berwenang untuk melakukan pencegahan kepada seseorang. Nah, ini penting. Jadi tidak ada di sana disebut bahwa seseorang itu harus tersangka. Tidak ada. Jadi tidak ada juga yang dilanggar oleh KPK dalam proses mencegah seseorang untuk bepergian ke luar negeri. Landasannya adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Bang Karni. Jadi itu hukum acara tidak ada khusus untuk KPK. Tuh, KPK ini lex specialis. Undang-Undang 30 Tahun 2002 itu yang menaungi kewenangan KPK ya. Kemudian juga ada Undang-Undang Imigrasi juga yang kemarin proses di judicial review di MK. Itu keputusan MK juga kalau dalam proses penyelidikan, nah ini penting juga, penyelidikan itu seseorang tidak boleh dicegah, itu Undang-Undang Imigrasi ya. Kalau dalam proses penyidikan, itu bisa, apakah dia saksi, apakah dia tersangka, yang penting adalah kasusnya itu sendiri dalam proses apa? Apakah dalam proses penyelidikan, ataukah dalam proses penyidikan. Nah ini penting untuk diketahui bersama. Saya kira yang hadir dalam ILC adalah pakar-pakar hukum. Satu lagi, yang Bu juga Johan. Kalau yang hadir itu pakar, kita udah tahu. Yang saya ingin tanyakan, ada dari pengacara Nazarudin bahwa yang disebut atau yang buktinya juga udah nyata dari persidangan, dari saksi-saksi yang dihadapkan, tidak hanya Angelina. Nah, kenapa hanya Angelina yang jadi tersangka? Penetapan tersangka Angelina itu juga menunjukkan bahwa tuduhan yang selama ini disampaikan pada KPK bahwa kasus suap Menpora berkaitan dengan pembangunan Wisma Atlet dilokalisir pada M. Nazarudin. Dan ini sudah tidak benar. Bahwa KPK ternyata juga melebarkan ini ke kasus dengan tersangka Angelina Sondakh. Tidak cukup dengan itu. KPK juga mengembangkan kasusnya, Bang Kani. Dalam penyelidikan pengadaan Wisma Atlet misalnya. Kemudian dalam penyelidikan Hambalang yang sedang kita lakukan. Itu kan rangkaian juga yang sedang dilakukan oleh KPK. Tapi memang KPK perlu proses. Kecepatan KPK itu tidak sama dengan ekspektasi masyarakat yang ingin segala sesuatunya itu berjalan dengan cepat. Ya. Sehingga gap antara kecepatan KPK dengan kecepatan ekspektasi masyarakat itu memunculkan persepsi-persepsi seperti tadi. Bahwa kenapa KPK melokalisir ini? KPK terintervensi. KPK masuk angin dan lain sebagainya. Itu tidak benar. Ini sedang dibuktikan oleh KPK. Nah, Angelina Sondakh ini bukan titik akhir
dalam kaitan dengan proses penyidikan kasus ini. Kita lihat nanti. Tapi dasar yang dibaca oleh KPK adalah apakah KPK menemukan 2 alat bukti yang cukup yang mengkaitkan kepada seseorang. Tidak bisa KPK menetapkan seseorang karena tekanan publik. Tidak bisa juga KPK menetapkan seseorang karena permintaan atau intervensi. Jadi kita tunggu proses ini yang sedang berjalan, kan belum berhenti nih. Baik, sekarang Bu Nasrullah mau bertanya. Saya ingin sampaikan ke Mas Budi tentang SK Menkes itu saya sudah tahu sejak saya masih jadi volunteer lawyer di LBH Jakarta bersama Mas Bambang. Kami bersama-sama melawan itu karena bertentangan dengan undang-undang. Masa SK Menteri Kehakiman menganulir undang-undang. Kalimat undang-undang jelas begitu itu Pak Nurdin Munir bisa marah nanti itu. Ya, satu. Yang kedua, dalam pengajaran saya ke mahasiswa juga saya sampaikan itu salah SK Menteri Kehakiman itu. Itu hak asasi seorang advokat, dimanapun advokat bisa berkunjung kepada kliennya dan kapanpun. Ketika pembentuk undang-undang merumuskan pasal itu, bukan tidak diperbandingkan dengan negara-negara lain. Ya, nah mudah-mudahan Mas Bambang ingat perjuangan yang pernah kita lakukan bersama itu. Perbaiki kesalahan, biasa kita salah, tapi perbaiki, jangan ngotot dengan kesalahan. Nah kemudian juga, saya rasa ini kan teman-teman saudara-saudara saya pimpinan baru di KPK. Biasa kita melakukan kesalahan tentang penetapan NG sudah salah. Tapi pengumuman NG sebagai tersangka sudah salah. Udahlah. Minta maaf, kita perbaiki ke depan. Jangan dipleset-plesetkan ini dalam rangka pro justisia. Bingung nanti penegakan hukum. Jangan begitu. Dan yang ketiga juga banyak yang menyatakan, Pak Nas, kalem, jangan ngomong begitu. Nanti Anda dan klien Anda akan dipersulit oleh KPK. Saya percaya tidak. Saya percaya rekan-rekan di KPK adalah semua pejuang-pejuang yang mereka tidak marah dan tidak merah kupingnya ketika mendengar kritik, sama ketika mereka dulu mengkritik orang lain. Mudah-mudahan saya masih dapat berjalan dengan baik dengan KPK dan ke depan kita perbaiki ini semua. Semua yang sudah sekarang kita saling menyerang, saling itu perbaiki ke depan, kita berjalan pada rel yang hukum yang benar. Jangan kita disibukkan dengan pencitraan-pencitraan, kita perbaiki dengan hukum itu. Bung Johan ada jawaban? Iya, jadi saya setuju Pak Nasrullah. Jadi kita jangan saling menyerang, tapi Anda sudah menyerang kita juga itu. Secara jangan saling menyerang, tapi Anda juga kampanye menyerang KPK, melanggar KUHP, KPK melakukan pencitraan, itu kan juga serangan itu. Jadi kalau kita menghormati masing-masing, kita berjalan sesuai masing-masing. Tadi kan saya sampaikan, kalau memang itu pengumuman dianggap melanggar, silakan, kan ada domain hukumnya itu. Silakan, itu negara kita negara hukum. Nanti ada yang menguji itu, apakah memang yang dilakukan oleh KPK itu memang pelanggaran hukum yang serius. Nah nanti kita uji itu. Nanti kita tidak tertutup kemungkinan untuk memperbaiki diri. Saya tidak mengatakan bahwa KPK tidak bisa memperbaiki diri. Kita secara terus-menerus memperbaiki itu, Pak Nasrullah. Jadi marilah kita sama-sama, Anda berjuang pemberantasan korupsi sebagai lawyer tersangka, saya juga berjuang sama pemberantasan korupsi sebagai juru bicara KPK. Sama-sama kita menjalankan fungsi dan tugas. Saya kira itu, Pak Karni. Terima kasih.